Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan luas segitiga. Di sini sebelum kita masuk ke contoh soal, kita bahas dulu konsep dasarnya. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama jika dua sisi dan satu sudutnya diketahui, dan yang kedua jika ketiga sisinya itu diketahui. Kita masuk ke konsep yang pertama, jika dua sisi satu sudut diketahui. Di sini disediakan segitiga sembarang ABC, maka sudut di hadapan sisi di hadapan sudut A itu adalah sisi A. Sisi di hadapan sudut B adalah sisi B dan sisi di hadapan sudut C adalah sisi C. Maka untuk mencari luas segitiga, ini ada tiga rumus. Luas segitiganya sama dengan misalkan jika sisi yang diketahuinya adalah sisi B dan C. Sisi B dan C itu kan mengapit sudut A kan? Maka luas segitiganya adalah setengah kali B kali C kali sin A. Rumus yang kedua, ini jika yang diketahuinya adalah sisi A dan sisi C. Sedangkan sisi A dan sisi C itu mengapit sudut B. Maka rumus luas segitiganya adalah setengah kali A kali C kali sin B. Dan kemungkinan yang terakhir, dua sisi diketahuinya adalah sisi A dan sisi B yang mengapit sudut C. Sehingga luas segitiganya adalah setengah kali A kali B kali sin C. Untuk menemukan konsep dari ketiga rumus ini sebenarnya diperoleh dari rumus segitiga dasar, yaitu rumus segitiga kan rumus segitiga itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah. Kalau dalam segitiga ABC misalkan alasnya itu AB, maka tingginya suatu garis yang ditarik dari sudut C. Ini ke bawah, ini tinggi. Kalau kita mencari hubungan sudut A, tinggi, dan B, itu kan bisa kita cari hubungan dengan menggunakan aturan sinus. Konsep sinus ya. Berarti sin A itu sama dengan sisi depannya adalah T, dibagi dengan sisi miringnya itu B. Maka nilai dari T tingginya sama dengan B dikali dengan sin A. Maka nilai T di sini dapat kita ganti dengan B sin A. Maka setengah kali A kali B sin A. Jadi ini sebenarnya sumber atau konsep dari bagaimana cara menentukan ketiga rumus untuk segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Kasus yang kedua, jika ketiga sisinya diketahui, ini kita langsung ke rumusnya saja karena memang konsepnya cukup panjang. Jadi kalau ketiga sisinya diketahui, misalkan sisi A, sisi B, dan sisi C-nya sudah diketahui, tapi tidak ada satu sudut pun yang diketahui. Maka rumus untuk luas segitiganya adalah itu akar dari S dikali dengan S min A dikali S min B dikali dengan S min C. Di mana S itu sama dengan setengah dari luas dari keliling segitiga ya. Keliling segitiga. Keliling segitiga itu diperoleh dari penjumlahan sisi-sisinya, berarti A ditambah B ditambah C. Itulah cara mencari S. A, B, dan C di sini merupakan sisi dari segitiga. Sekarang kita baru masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR 8 cm, PR 15 cm, dan besar sudut R sama dengan 120 derajat. Maka luas segitiga PQR adalah, kita gambar dulu segitiga PQR-nya. Misal ini sudut P, ini Q, ini R. Sisi QR itu 8. Sisi PR-nya 15 dan sudut R-nya 120. Maka luas segitiga PQR adalah, sehingga luas segitiganya itu sama dengan,
Ini kan 15 dan 8 itu mengapit sudut 120, maka luas segitiganya setengah kali panjang PR adalah 15 kali panjang QR itu 8 kali sin 120 derajat. Maka ini sama dengan 8 dibagi 2, 4. 4 kali 15, 60. Sin 120 kita ubah menjadi sudut berelasi menjadi sin. 120 itu kan kuadran 2 yang kurang dari 180. Maka 180 dikurangi dengan 60. Sama dengan 60 kali sin. Sin berjumpa 180 tetap jadi sin. Maka sin 60 derajat. 120 itu berada di kuadran kedua. Sin di kuadran 2 bernilai positif. Sehingga di sini 60 kali positif 1/2 akar 3. Sama dengan 60 bagi 2, 30. 30 akar 3 cm persegi. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang kedua, segitiga PQR mempunyai luas 24 cm persegi. Jika panjang PR 8 cm dan panjang PQ 12 cm, nilai tan P sama dengan. Kita gambar dulu segitiganya. Ini sudut P, lalu ini Q, dan ini R. PR itu 8, PQ 12. Ditanyakan tangan P, berarti tangan sudut P-nya. Untuk mencari nilai tangan P, berarti kita mencari sin P-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Di sini luasnya kan sudah diketahui bahwa luas segitiganya itu sama dengan 24 cm persegi. Maka luas segitiga itu sama dengan setengah. Sisi PQ dan PR itu kan mengapit sudut P, maka setengah kali PQ kali PR kali sin P. Luas segitiganya 24 sama dengan setengah kali PQ-nya 12, PR 8 kali sin P. Di sini 24 dibagi 12 itu kan 2. Tinggal di sini 2. Maka 2 sama dengan setengah kali 8 kali sin P. 8 dibagi 2 kan 4. Maka sin P sama dengan tinggal 2 dibagi dengan 4. Sama dengan 1/2. Ternyata sin P-nya 1/2. Kalau kita gambar dalam segitiga bantu, segitiga bantunya siku-siku. Berarti di sini sudut P. Sin itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Depannya adalah 1, miringnya itu 2. Maka kita harus menentukan sisi samping untuk mencari tangan P. Maka X sama dengan menggunakan teorema Pythagoras, X itu sama dengan akar sisi miringnya 2 kuadrat dikurangi sisi tegaknya 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 min 1. Sama dengan akar 3. Jadi X-nya akar 3, maka nilai tangan P sama dengan, tangan itu kan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Depannya adalah 1, sampingnya akar 3. Kita rasionalkan. Sama dengan 1 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Akar 3. Jawabannya adalah D. Soal ketiga. Segitiga DEF mempunyai keliling 70 cm. Jika panjang sisi EF 25 dan DF 17, luas segitiga tersebut adalah. Kita gambar segitiganya. Segitiga DEF. EF-nya 25. Lalu DF-nya 17. Kelilingnya kan sama dengan 70 cm. Maka panjang dari DE kan bisa kita cari. Berarti DE itu
sama dengan keliling 70 dikurangi sisi EF 25 dikurangi sisi DF 17. Berarti ini sama dengan 70 dikurangi 25 min 17 itu kan 42. Sama dengan 70 min 42, 28. Ternyata DE-nya itu 28. Berarti untuk menentukan luas segitiga, ini kita menggunakan konsep ketiga sisinya yang diketahui. Rumusnya adalah akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Sama dengan akar S-nya itu berarti sama dengan setengah dari keliling segitiga kan. Sama dengan setengah. Keliling segitiganya sudah diketahui yaitu 70. Maka 70. Setengah kali 70, 35. Maka di sini 35 dikali 35 dikurangi A. Misalkan A-nya itu sisi DE yaitu 28. 28 ya. Dikali 35 dikurang B. B-nya berarti misalkan 25. Dikali lagi 35 dikurangi C. C-nya 17. Sama dengan akar 35 kali 35 min 28 sama dengan 7 kali 35 min 25 10 kali 35 min 17 itu 18. Kita tidak perlu mengalihkan semuanya lalu diakarkan, tapi kita uraikan biar lebih mudah. 35 itu kan 5 kali 7. Tinggal tulis lagi 7 kali 10. 10 itu 2 kali 5. 2 kali 5. 18 itu 2 kali 9. Maka ini sama dengan akar 5 kali 5, 25. 7 kali 7, 49. 2 kali 2, 4 kali 9. Sama dengan akar 25 itu 5. Akar 49, 7. Akar 4, 2. Akar 9, 3. Maka hasilnya adalah 5 kali 7 kali 2 kali 3. Itu 210 cm persegi. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk di soal yang terakhir. Diketahui segi 4 PQRS dan PS sama dengan 5 cm. 5 PQ 12 QR 8 SPQ itu 90 derajat atau segitiga atau siku-siku ya. Berarti sudut P-nya 90 derajat. Lalu besar sudut SQR 150 derajat. Maka luas PQRS adalah, untuk mencari luas PQRS itu kan sama dengan penjumlahan dari luas segitiga SPQ ditambah luas segitiga SQR. Berarti kita yang pertama harus menentukan luas segitiga SPQ terlebih dahulu. SPQ. Segitiga SPQ itu kan segitiga siku-siku yang siku-sikunya di P. Maka bisa kita menggunakan rumus segitiga biasa. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah. Alasnya adalah PQ yaitu 12. Kali tingginya itu PS adalah 5. Maka 12 kali 5. Sama dengan 12 bagi 2, 6 kali 5, 30. Maka luas segitiga SPQ-nya 30 cm persegi. Yang kedua, kita cari luas segitiga SQR. Luas segitiga SQR itu berarti kita menggunakan konsep luas. Ini kan sudah diketahui sisinya, sisi QR. Dan sudutnya sudah diketahui. Maka kita butuh sisi SQ untuk menentukan luas segitiganya. Sisi SQ itu
bisa diperoleh dari segitiga SPQ, di mana SQ itu merupakan sisi miringnya. Berarti kita bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras. SQ itu sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah SP kuadrat. Sama dengan akar PQ-nya 12 kuadrat ditambah SP 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 ditambah 25. Ini akar 169 sama dengan 13. Jadi SQ-nya itu 13 cm. Tinggal kita masuk ke rumus luas segitiga SQR. Maka luas segitiganya adalah setengah. Sudut yang diapitnya kan 150 di antara sisi 8 dan 13. Maka setengah kali 8 kali 13 kali sin 150 derajat sama dengan setengah, atau di sini langsung 8 dibagi 2 itu 4. 4 kali 13 adalah 50, 52. Kali sin 150 berarti sama dengan sin, kita berelasikan. 150 itu berada di kuadran 2, berarti 180 dikurangi dengan 30. Sama dengan 52 kali 150 itu di kuadran kedua, sin di kuadran 2 bernilai positif, menjadi sin 30. Karena kan sin berjumpa 180, tetap jadi sin. Ini sama dengan 52 kali sin 30 itu setengah. Sama dengan 26. Jadi kesimpulannya adalah luas PQRS-nya itu ya 30 ditambah 26 adalah 56 cm persegi. Jawabannya adalah B. Demikianlah, semoga penjelasan ini dapat membantu bagaimana cara menyelesaikan mencari luas segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.